Saya sebenarnya adalah seorang lulusan sarjana pendidikan, namun karena peluang kerja yang sudah semakin sedikit, saya melamar kemana-mana, tetapi saya tidak diterima. Awalnya juga orang tua tidak mendukung karena anggapan bahwa kalau menjadi petani itu kita identik dengan kita miskin, terus kita tidak punya, kita kotor. Kalau rata-rata per bulan itu 30 bisa mencapai 30 juta karena kadang bisa meningkat, kadang bisa menurun tergantung dengan harga pasar. Awal saya terpilih menjadi duta petani milenial, saya mengikuti program dari Yayasan Plan Internasional Indonesia yang mulai tahun 2015. Saya sebenarnya adalah seorang lulusan sarjana pendidikan, namun karena peluang kerja yang sudah semakin sedikit, saya melamar kemana-mana, tetapi saya tidak diterima. Akhirnya dengan adanya program dari Yayasan Plan Indonesia yang namanya Green Skill 1, jadi saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya saya mulai tertarik dan ikut setiap pelatihan yang diselenggarakan, dan saya sudah menerapkan mulai menerapkan di kebun saya. Awalnya juga orang tua tidak mendukung karena anggapan bahwa kalau menjadi petani itu kita identik dengan kita miskin, terus kita tidak punya, kita kotor, kerja keras. Tetapi saya berpikir bahwa itu sebenarnya pemikiran yang keliru, karena orang tua berpikir bahwa kami menyekolahkan anak supaya jangan seperti kami menjadi petani lagi, tetapi supaya bisa merubah nasib. Akhirnya saya memutuskan saya harus pada keputusan saya menjadi seorang petani. Setelah itu saya berkata kepada orang tua bahwa zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Semua pekerjaan bisa dilakukan, dan saya juga bisa sukses walaupun bukan dengan profesi menjadi guru atau PNS. Jadi saya membuktikannya dengan saya tekun, saya rajin, mulai tekuni pertanian, dan akhirnya saya berhasil. Kemudian banyak dukungan dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, mulai dari sarana prasarana, terus mulai dengan kami dikirim untuk belajar ke wilayah Jawa, dan kami difasilitasi sebulan. Akhirnya saya terus menekuni ini. Sekarang saya sudah menjadi pendamping juga di program Yayasan Plan Internasional Indonesia ini yang saat ini Green Skill 2. Oke kakak, ini apa yang kakak rasakan sewaktu mendapat penolakan dari orang tua semacam itu? Yang saya
rasakan itu yang pertama bahwa pasti kita sedih karena pemikiran orang tua itu sudah sangat keliru. Saya merasa kenapa pemikiran itu kita kita sekolah itu memang tujuannya seperti harus merubah nasib, tetapi dengan peluang kerja yang sudah sedikit ini tidak menjamin kita harus bekerja untuk ikut profesi yang kita sudah ini sekolah itu. Jadi waktu itu saya sangat sedih, terus saya menjadikan itu sebagai motivasi bahwa ini menjadi satu tantangan bagaimana saya bisa merubah pola pikir orang tua. Sampai terpilih sebagai duta Duta pertanian. Itu apa yang telah kakak lakukan? Misalnya bertaninya bagaimana begitu? Hasilnya seperti apa? Ya, hasil yang sebenarnya awalnya kita sudah mulai didukung dengan teknologi sehingga kami perempuan juga bisa melakukan aktivitas pertanian karena aktivitas pertanian ini cukup membutuhkan tenaga. Tapi kami sudah dilengkapi dengan teknologi pertanian, misalnya teknologi penyiraman sudah menggunakan irigasi tetes, terus sudah menggunakan mesin pompa air. Jadi hasil yang kami dapat juga itu sangat lumayan, sehingga saat ini kami bisa hasil yang kami dapat itu sudah bisa membantu perekonomian keluarga, membantu biaya adik sekolah. Ini mohon maaf kakak, kalau bisa dijawab, rata-rata per bulan itu pemasukannya sekitar berapa kakak untuk motivasi orang lain lah? Ya, kalau rata-rata per bulan itu 30 bisa mencapai 30 juta karena kadang bisa meningkat, kadang bisa menurun tergantung dengan harga pasar. 30 juta itu sendiri kita kerja atau dengan kelompok Saat kemudian ini saya memiliki tenaga kerja juga. Ya. Berapa tenaga kerjanya? Sekarang ada 4 orang. Iya. Lahannya ini atau Lahannya ada di Keva. Saya dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Iya. Desa mana? Desa Unini. Unini, kecamatan? Kecamatan Insana Barat. sabar. Desa apa kakak? Desa Unini, Kecamatan Insana Barat. Insana Barat. Ya, dulu Kelurahan Admin. Oke. Lahannya berapa kak kira-kira? Lahannya saya punya luas lahan semuanya 2 hektar. 2 hektar ya. Jadi tapi 2 hektar itu terpisah karena dipisahkan oleh kali. Jadi yang satunya itu 1,6, yang satu 40 are. Dari hasil pertanian yang saya dapat akhirnya saya investasi untuk beli tanah. Awalnya hanya 1 hektar lebih, tetapi karena ada penghasilan jadi saya berpikir bahwa karena kita di daerah, di kampung itu biasanya anak perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki warisan keluarga. Akhirnya saya berpikir saya harus membeli lahan sendiri sehingga kemudian bisa kelola sendiri.